Iya, termasuk mengurutkan aktivitas di pagi hari. Nah, itu bagus tuh. Mau makan dulu atau mandi dulu. Nah, berikutnya yang kedua kita trigger, kenapa mandi dulu, kenapa makan dulu, kan gitu ya. Diajak di situ anak-anak untuk melakukan eh, pendapat gitu ya, memberikan pendapat dan sekaligus juga membentuk perilaku mereka ya. Di alam bawah sadar kita install itu kebiasaan-kebiasaan yang baik di pagi hari. Nah, kira-kira gitu. Baik. Eh, saya masuk ke slide berikutnya ya Bapak Ibu ya, karena nanti harapannya kita bisa simulasikan. Nah, itu ya. Berikutnya setelah faktor pendukung kesuksesan PBL online nanti kita cek, kita inventarisir, berikutnya kita telaah sebelum kita jalan. Makanya ini menjadi penting ini untuk menjadi critical point kalau menurut saya. Di hal-hal apa nih yang kira-kira siswa ini sepertinya dia bisa menghandle, ini bisa jadi ketua kelompok, ini dia punya literatur lebih banyak, diajarkan juga anak-anak untuk berbagi di situ. Nah, ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kita sajikan ya. Jadi yang pendidikan tadi sudah kita sharekan, ini terkait dengan sosial budaya ya. Gambarnya saya di sini nih sosial budaya. Oke, bentar. Di sini ada, nah ini contoh yang agama, ya, contoh yang agama. Berdasarkan surat edaran Menteri Agama ini, saat bulan Ramadan terkait dengan kebijakan poin nomor 11 ya. Kebijakan poin nomor 11, apa yang perlu disiapkan untuk agar warga masyarakat bisa, saya munculin ya presenter review-nya. Oke, baik. Nah, ini yang agama, yang tadi kan pendidikan. Di dalam kita mengonstruk pertanyaan ini juga menjadi salah satu komponen yang penting yang tidak bisa dipisahkan juga. Kemarin ini infografis dari Detikcom ya, berdasarkan dari surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 ya. Ada 11 kebijakan di situ ya. Ini kita konstruk nih agama. Bagaimana analisis Anda terkait kebijakan poin nomor 11 ya. Saya kotak merah di situ, dan hal apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah bikin kebijakan ini turunannya apa? Ya, gitu ya. Terus kaitkan juga dengan ekses bagaimana sebaiknya pengendalian mudik dilakukan. Gitu ya. Sehingga harapannya pertanyaan ini bisa men-trigger ya peserta untuk berpikir dengan berbagai pendekatan, gitu ya. Dengan berbagai pendekatan. Oke, sebentar. Nah, ini hasil kajiannya nanti bisa lewat sini. Nah, ini. Berikutnya yang terkait dengan, nah ini pendidikan tadi sudah saya sharekan. Nah, kelompok 3 itu adalah tentang ini infografis present. Oke. Oke, baik. Nah, yang kesehatan ini ya. Kesehatan di salah satu kelompok kemarin sudah ngambil juga ya. Kelompok 3, ini kelompok 3. Anggap saja Anda sebagai kepala daerah di Papua saat ini. Ya. Nah, per tanggal 7 April 2020 ditemukan 31 kasus positif COVID. Ya, ini data liputan6.com. 31 nih. Ya, sampai dengan 7 April. Bagaimana tantangan Papua memetakan kondisi persebaran corona untuk penduduknya. Nggak tahu nomor rekeningnya. Sekaligus strategi yang efektif mengatasi keterbatasan tenaga medis dan peralatan yang kurang memadai dari sisi jumlah dan kualitas. Gitu. Nah, ini kalau dari sini kan kira-kira variabelnya apa? Nah, ini anak-anak langsung diajarkan. Ya. Saya ngerti. Kan saya bilang nggak tahu. Coba ini pakai ini. Bentar deh. Saya bilang nggak tahu nih, nggak boleh bilang nggak tahu, buka sekolah tanya. Iya, maksudnya nggak itu Bu Meli yang ketikin ntar aja.
Berikutnya yang kelompok 4 ya. Kelompok 4 kemarin milih yang sosial. Oke. Yang sosial itu adalah ini. Oke, saya present ya. Present interview. Oke, ini kelompok 4. Sambil sekalian saya munculkan dari Google slides-nya agar teman-teman punya gambaran bagaimana agar Google Slide itu nanti dibikin dan hasilnya seperti apa. Gitu ya. Oke, masih loading ini. Ini kesehatan tadi ya. Ini ekonomi. Nah ini ekonomi. Ini dari akurat.co ya. Bagaimana menurut Anda antisipasi dan 4 langkah pemerintah? Nah, ini saya kasih kotak hijau di sini ya. Antisipasi dan langkah pemerintah ada 4 ya. Menurut Anda manakah yang paling efektif dan tidak efektif? Ya kan? Berikutnya berikan data pendukung dan kaitkan juga dengan anjuran pemerintah yang lain terkait dengan physical distancing. 1, 2, 3, 4 ini dari peserta di trigger untuk menyoroti terkait dengan anjuran pemerintah terkait physical distancing. Kira-kira nyambung nggak dengan ini misalnya? Jadi ini contoh-contoh kasus yang kemarin ya disajikan. Tantangan kita adalah menyajikan kasus ini, terutama tadi teman-teman yang mengajar di kelas bawah, ya kelas rendah, adalah mengkaitkan dengan beberapa variabel-variabel yang bisa mendukung sekaligus kalau diperdalam kira-kira di komponen apa di hal itu. Ya, kira-kira itu. Ini agama ya. Nah, saya kasih satu contoh cara mengurai ya. Ini sebenarnya teman-teman bisa punya banyak pendekatan sih dari sini. Yang contoh isu agama, Ini saya kopas aja dari kasus yang tadi, saya kopas ke slide ini. Berdasarkan surat edaran Menteri Agama ini saat bulan Ramadan, nah ini, bagaimana analisis Anda terkait dengan kebijakan nomor 11? Kebijakan nomor 11-nya adalah ini, silaturahmi bisa melalui media sosial atau video conference. Pertanyaannya adalah hal apa yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah, tanda tanya, kaitkan juga dengan akses bagaimana sebaiknya pengendalian mudik dilakukan. Oke, cara mengurainya ya, begini. Pertama adalah buat hipotesis jawaban dari pertanyaan. Ya, berikutnya kumpulkan link yang mendukung, bisa koran, media massa, YouTube, channel, artikel dan lain-lain. Rangkai dan tautkan fakta-fakta penting, sebab akibat, teori, ya, hal-hal yang mendukung hipotesis jawaban. Terakhir adalah pastinya harus ada simpulan dari jawaban. Nah, saya pakai pendekatan mind map, tapi teman-teman bisa pakai banyak pendekatan. Kalau menggunakan pendekatan mind map akan seperti ini bentuknya. Saya petakan jadi 2 variabel. Variabel pertama adalah pertanyaan tadi, main variabel yang pertama adalah larangan mudik ke kampung halaman. Saya ambil sudut pandang dari kebijakan pemerintah. Apa itu kebijakan pemerintah? Yaitu pemerintah minta warga tak mudik. Terus yang kedua, sebenarnya siapa sih regulator yang bisa menentukan warga itu bisa mudik atau enggak gitu. Yang kedua, kalau pemerintah menyiapkan kebijakan tersebut, daya dukungnya apa? Daya dukung yang membuat warga sehingga tidak mudik. Nah, ternyata pemerintah juga memberikan daya dukung loh, gitu. Contohnya apa? Ini, oh ternyata warga yang tidak mudik, ya pemerintah menjanjikan kompensasi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari selama di Jakarta, nah gitu. Ini dari variabel 1 ya teman-teman sekalian ya. Apa itu larangan mudik ke kampung halaman? Dari sini nanti bisa dapat kesimpulan bahwa larangan mudik kampung halaman penyebabnya apa, solusinya apa, daya dukungnya apa. Gitu ya. Jadi diperdalam dari sini. Nah, ini kalau ini variabel kedua sih. Terkait dengan karena kebijakannya adalah silaturahmi via jarak jauh sehingga pemerintah menyiapkan daya dukungan apa, misalkan koneksi internet,
sejauh mana sampai dengan saat ini atau Ya, komunikasi. Oke. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Setelah ini kita akan lagi online soalnya. simulasi dalam durasi 60 menit ke depan. Iya, Sekarang online kayak lagi gitu. sekarang jam 10.27. Lewatnya online. Oke. Nah, teman-teman sekalian, habis ini saya akan simulasikan bagaimana penggunaan ini ya, diskusi dan brainstorming via Padlet. Alamatnya sudah saya siapkan ya di sini. Oh ya, teman-teman yang tadi sudah membuka Google Sites di sini nih, di alamat yang ini, oke, alamat pendek ini masih bisa ngebuka. Di sini sudah saya sharekan juga link-linknya ya. Padlet. Ini tinggal diklik saja, teman-teman akan masuk ke, diklik saja, teman-teman nanti akan masuk ke Padletnya. Ini ya, Padlet. Ini saya close dulu yang lain ya, yang tidak dipakai. Oh, bagi yang sudah masuk ke grup kita, ini saya sharekan di grup WA ya, grup WA. Apakah ada grup WA? BL. Nah ini. Oke. Nah. Yang belum masuk gimana, Tat? Oh iya ya, saya butuh waktu untuk menyiapkan ya. Sehingga di otak-atik dulu ini dulu kali ya, sifatnya monitoring dulu sambil saya akan berpikir sejenak menyiapkan ini. Gitu ya. Oke. Teman-teman yang sudah masuk di grup, ini sudah saya sharekan linknya ya. Diskusinya, linknya apa, Google Slide-nya, kelompok 1, 2, 3, 4-nya juga via apa. Oke. Kira-kira ini ya, ini kelompok yang tadi, nanti hasilnya sebenarnya bisa dilihat dari sini nih, PPL. Nah ini. Kita bisa sama-sama lihat interaksi antar kelompoknya itu berjalan dinamis atau sebaliknya, misalkan. Jadi ya, nah ini, let's discuss. Kalau yang Padlet ini teman-teman sekalian, tanpa teman-teman join di grup sebenarnya bisa, gini aja kali ya. Coba saya pengen survei dong teman-teman yang belum masuk di grup ada berapa. Tadi sudah kirimkan ini ya, kirimkan chat. Ada 16 nih ke saya. Oke. Kelihatan nggak sih di situ? Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oke, ada 6. Ada 6 yang sudah kirimkan email ke saya. Sebenarnya teman-teman langsung join di link ini. Bisa. Coba. Oke, langsung bisa di Padlet ya, coba di Padlet. Nah, di sini bisa. Langsung ke sini ya. padlet.com/masdimail/pbl. Coba. Ada volunteer nggak yang bisa menyemarakkan diskusi ini? Teman-teman tanpa harus tergabung di grup bisa langsung join ke sini loh. Oke, kasus yang cara nambahkannya gini, gampang banget. Jadi ini kan kelompok 1 agama. Saya mau nambahkan satu ini masalah agama, gitu ya. Kemudian ini saya tinggal upload, file NFSC agama ini lagi proses. Nah, masalah agama di sini ya. Silakan klik untuk Zoom. Nah ini, ayo monggo bisa dicobain Padletnya. Nah ini, silahkan klik untuk Zoom. Masalah agama ada di sini, jadi diklik nanti muncul persoalan agama. Persoalan tentang pendidikan, saya klik, saya tambahkan di bawah ya. Persoalan tentang
pendidikan. Saya upload file gitu kan, tentang pendidikan. Ini pendidikan. Tunggu proses upload. Oke. Sudah clear. Di situ sudah ada kasusnya. Kalau kesehatan, sebentar saya uploadkan plus minta infonya siapa saja teman-teman yang sudah join ke Padlet. Persoalan tentang kesehatan. Saya upload tentang kesehatannya, big file kesehatan. Oke. Lagi upload. Jadi teman-teman yang nggak ikut ke grup bisa join ke sini langsung. Gitu aja ya, biar enak ya. Oke. Nanti yang email-email tadi saya akan masukkan ke masing-masing kelompok. Yang email yang sudah nyetor ke saya. Sudah ada 6 orang tadi barusan. Oke. Yang kesehatan sudah masuk. Sekarang yang sosial. Saya tambahkan ya. Persoalan tentang sosial. Ada yang kesulitan untuk bisa masuk ke sini? Bisa disampaikan? Sosial. Ini sosmed. Oke. Oke. Semua soal, semua isu sudah saya sampaikan ya. Yang agama di sini, yang pendidikan di sini, kesehatan di sini, ini sosial. Sehingga teman-teman saat ini sekarang ya, sambil saya nunggu antum untuk bisa terlibat di Padlet ini ya. Nanti langkah-langkahnya adalah silakan kumpulkan link-link terkait atau URL terkait sesuai dengan kasus yang sedang dibahas gitu ya. Cara masukkannya gimana? Saya simulasikan lagi ya. Saya ingin bahas tentang dunia kesehatan. Saya pertama adalah melakukan kesehatan. Masalah physical distancing corona misalkan. Physical distancing corona ya. Kalau ini hubungannya dengan sosial budaya tadi ya. Oke, ini saya buka linknya. Nah, kita copy dari kumparan ya. Berikutnya tentang social distancing, karena social distancing ini saya sajikan di isu atau kelompok sosial budaya, kelompok 4, tinggal ditambahkan saja. Social distancing bisa lebih lama lagi, gitu kan. Tinggal ditambahkan URL yang terkait. Enter any URL, dipaste situ. Yang link tadi nih, link tadi dipaste sini, tinggal di save. Oke. Tunggu sejenak. Oke, sambil nunggu dia ini physical distancing. Ini kalau perlu direvisi, teman-teman bisa langsung klik social distancing. Nah, ini tinggal diberikan komen. Komennya adalah apa point of view dari artikel tersebut. Misalkan gini. Ini kan soalnya tentang social distancing barusan, ya kan? Nah, ini linknya, terus berikutnya point of view-nya disebutkan di artikel. Nah, disinilah dinamika diskusi. Teman-teman bisa join di Padlet nggak? Halo? Lagi coba, Tat. Di sini kayaknya suruh daftar dulu ya. Iya, sign up pakai email Google-nya free, Bu. Ya. Oh ya, antar lagi on proses. Teman-teman yang semalam sudah di grup,
Oh iya, link diskusi kita sudah saya sharekan ya semalam ya, diskusi kita di sini. Bisa post di sana, daftarnya free. Ini cepat kok. Kalau pakai email Google, dia langsung terregister nanti. Ya. Okay. Ya, Ustaz. Saya udah buka. Tapi gimana caranya ya? Pakai laptop, pakai HP, Bu? Pakai HP, Ustaz. Oh, pakai HP. Nah, ini Pak Hendar sudah assalamualaikum nih, sudah nulis di kelompok 2 di pendidikan. Oke, makasih Pak Hendar. Nah, beliau kepala suku di pendidikan. Pak Hendar bisa ikut dengan kita simulasikan ini? Teman-teman, ini saya stop share dulu ya, sambil, atau kalau masih ada yang perlu diperdalam tentang akses Padlet-nya, kita bisa simulasikan. Suaranya fals, Mam. Oke, sekarang sesinya simulasi ya, teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman mencoba trial. Saya stop share dulu. Oke. Ini kalau dibutuhkan saya kirimkan di chat ya, terkait dengan ini. Saya kirimkan ke chat kita. Nah, ini. Oke, silakan. Ini saya kirimkan ke chat barusan. Yang poin 1, diskusi dan brainstorming via Padlet. Ya. Yang kedua, buat slide via Google Slide. Oh ya, kalau diperlukan terkait dengan bagaimana mendaftar di Padlet, perlu nggak teman-teman sekalian? Oh, tapi sudah pada masuk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nah, sudah pada mulai masuk nih. Coba kita mulai diskusi nih. Silahkan. Monggo, silahkan diberikan referensi. Ya, diskusi. Oke, sip. Nah, barusan sudah ada yang menuliskan, silahkan ayo diskusi. Sudah saya kasih komen ya. Ini juga bisa diberikan rate. Oke, rate. Oke. Emang kuota nih dia, kenapa sih nggak lupa? Kuota nih enggak.
Aduh, botolnya perih. Jaringannya, oh jaringan. Kemana engkau pergi jaringan? Ya, silakan. Ini sudah ada beberapa email yang sudah masuk. Kemudian yang sudah masuk ya, sambil saya absen, Bu ayunurrahman@gmail.com. Terus berikutnya ada Musriyah Abdillah 07. Ini saya kumpulkan dulu emailnya. Kalau tidak saya sebutkan mungkin emailnya belum nyampe ke saya. Berikutnya Nela Weni 92. Oke. Berikutnya ada Jagadama 2013. Ada 4 email sekarang. Kemudian ayunurrahman@gmail.com. Saya oke, ada 5 email. Kemudian Sami Abdurrahman@gmail.com. Oke. Apakah ada email yang lain? Oke, sementara itu ya yang sudah kirim email ke saya. Nah, sekarang saya akan sambil saya share screen aja ya sekalian biar kita sama-sama belajar bagaimana mengelola email-email yang masuk dari siswa. Contoh ini. Ini apa namanya? Nanti kan ini kan ada slide dari kelompok 1 nih. Nah, dari kelompok 1. Afan, saya terlalu cepat ya nyampaikan ke Google Slide? Saya khawatir teman-teman Padlet belum kelar, lari ke Google Slide. Atau sambil paralel, atau gimana baiknya? Apa saya tunggu Padletnya dulu ya? Alhamdulillah sudah masuk ke sudah masuk? Ya. Oke, mantap. Makasih Ibu ya. Oke, bagi yang belum nyobain Padlet, silahkan bisa dicoba sambil saya sharekan terkait ini. Ceritanya saya sudah punya email. Ini saya copy ya. Ini saya copy dulu, copy. Berikutnya, ini saya sharekan ke teman-teman yang barusan sudah ngirim email. Ini kelompok 1. Kelompok 1 saya kirimkan. Berikutnya saya kasih note sebentar. Ini adalah slide pengerjaan dari kelompok 1. Nah, berikutnya saya klik send. Gitu ya. Jadi teman-teman yang baru kirim email nanti akan saya masukkan ke semua slide kelompok 1 sampai dengan 4 sehingga teman-teman bisa memilih tuh, oh saya akan memilih apa gitu. Gitu ya. Kayak barusan sudah saya kirim ke email Bu Ayunurrahman, Pak Masria Abdillah, Bu Nela Weni, Jagadama, Sami Abdurrahman. Silakan dicek. Oke, baik. Oke, ini adalah slide pengerjaan kelompok 2. Saya bagiin semua kelompok ya Bu, Ibu silakan nanti pilih saja. Mau bekerja di kelompok yang mana, teman-teman yang baru kirim email, gitu ya. Begitu tadi ya. Aduh. Atau gimana? Atau milih aja. Bukan kami milih. Atau Ustaz yang milihin gitu. Oh, baik. Kelompok 1 aja kalau gitu ya. Biar terlihat perbedaan. Oke. Walaupun begitu saya barusan sudah kadung share yang kelompok 2, tapi diabaikan saja email yang baru masuk yang terakhir. Email yang masuk terakhir diabaikan. Jadi ke teman-teman ini yang sudah sharekan email, barusan sudah kita berikan link untuk bisa ngedit di kelompok 1, gitu ya. Oke, ini. Jadi teman-teman nanti bisa sambil share link kita. Jadi kita belajar di Padlet dan Google Slide. Udah, jadi ya.